Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu dosen kita, Ibu Yulia Hanoselina SIP MAP, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Febiana Nuraini dengan NIM 25042020 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada video kali ini, saya akan membahas materi terkait RPS 14 dan juga 15. Baik, untuk memulai pembahasan, kita masuk terlebih dahulu pada materi yang terdapat dalam RPS 14, yaitu mengenai hukum, pembangunan, dan kesejahteraan umum. Dalam kerangka negara hukum Indonesia, hukum dipahami bukan hanya sebagai kumpulan peraturan yang bersifat mengikat, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai pembangunan nasional dan kesejahteraan umum. Pemikiran ini sangat dipengaruhi oleh Mokhtar Kusumamadja yang menyebut bahwa hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga mengarahkan masyarakat menuju perubahan. Konsep ini dikenal sebagai hukum sebagai sarana pembangunan. Hukum berfungsi mengatur arah pembangunan agar transparan, akuntabel, tidak koruptif, dan selaras dengan tujuan negara. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai politik hukum. Politik hukum adalah arah kebijakan resmi negara terkait pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Menurut Mahfud MD, politik hukum menentukan sistem hukum seperti apa yang akan dibangun, mana peraturan yang harus dipertahankan, mana yang harus direvisi, dan mana yang harus dihapus karena tidak relevan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hierarki peraturan adalah susunan tingkatan aturan hukum dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Sistem ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Secara garis besar, urutannya adalah sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang 1945. Ini merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Semua peraturan di bawahnya wajib selaras dan tidak boleh bertentangan. Undang-Undang Dasar menjadi fondasi penyelenggaraan negara, pemerintah, hingga jaminan hak dasar warga negara. Kedua, TAP MPR. Di bawah Undang-Undang Dasar terdapat TAP MPR, yaitu ketetapan yang ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hanya TAP MPR tertentu yang masih berlaku pasca amandemen. Kedudukannya berada di atas undang-undang dan biasanya memuat norma ketatanegaraan yang bersifat fundamental, seperti penetapan presiden atau wapres atau ketentuan umum kehidupan bernegara di masa lalu. Ketiga, undang-undang atau disebut dengan Perpu. Undang-undang disusun dan disahkan bersama oleh DPR dan Presiden. Sementara itu, Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang diterbitkan Presiden dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Kemudian harus mendapatkan persetujuan DPR pada sidang berikutnya. Dua jenis aturan ini memiliki kekuatan hukum yang setara. Keempat, peraturan pemerintah atau disebut dengan PP. PP ditetapkan Presiden sebagai aturan pelaksana dari undang-undang. PP memperinci apa yang telah diatur oleh UU sehingga tidak boleh bertentangan atau melewati batas substansi yang telah ditentukan dalam UU. Kelima, peraturan Presiden atau Perpres. Perpres berisi pengaturan yang lebih operasional dan teknis. Aturan ini membantu menjalankan kebijakan pemerintah pusat agar lebih efektif, terutama dalam urusan administratif atau teknis pelaksanaan kebijakan. Yang keenam, peraturan daerah provinsi atau Perda Provinsi. Perda Provinsi ditetapkan oleh gubernur bersama DPRD Provinsi. Materinya mengatur urusan pemerintahan tingkat provinsi sesuai dengan kewenangan yang diberikan melalui undang-undang pemerintah daerah. Yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota atau disebut dengan Perda Kabupaten atau Kota. Peraturan ini disusun oleh Bupati atau Wali Kota bersama DPRD Kabupaten atau Kota. Isinya mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota, termasuk pengaturan lokasi sesuai karakteristik daerah masing-masing. Dalam susunan ini, berlaku prinsip lex superior derogat legi interior. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika terjadi pelanggaran, Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membatalkan peraturan tersebut. Lalu kita lanjutkan pada materi tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau legal drafting. Legal drafting adalah proses merancang peraturan agar memiliki rumusan yang jelas, tidak multitafsir, dan dapat dilaksanakan.
Proses pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang 12 tahun 2011 meliputi tahapan pertama, perencanaan, masuk kepada prolegnas. Undang-undang direncanakan melalui program legislasi nasional sebagai daftar prioritas. Kedua, penyusunan naskah akademik. Dilakukan kajian ilmiah untuk menjelaskan urgensi, tujuan, konsep, dan dampak dari rancangan undang-undang. Ketiga, pembahasan dari DPR serta pemerintahan. RUU dibahas bersama antara DPR dan juga pemerintah untuk menyepakati norma, pasal, serta struktur aturan. Yang keempat, pengesahan. RUU yang disetujui bersama disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Dan yang terakhir itu ada pengundangan dalam lembaga negara. Undang-undang itu diundangkan dalam lembaga negara sehingga resmi berlaku dan dapat diterapkan. Setelah kita memahami RPS ke-14, lanjut kita masuk ke RPS ke-15 yang membahas mengenai penegakan hukum di Indonesia dan juga permasalahannya. Menurut Sujono Sukanto, keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh 5 faktor penting. Yang pertama itu adalah substansi hukum, yaitu aturan atau regulasi yang mengatur kehidupan masyarakat. Kedua, struktur hukum yang mencakup para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Ketiga, sarana dan prasarana, misalnya fasilitas peradilan, teknologi, hingga sumber daya manusia. Keempat, masyarakat sebagai pihak yang dikenal dan melaksanakan hukum. Kelima, budaya hukum, yaitu kesadaran kolektif untuk taat hukum. Dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan. Misalnya, banyaknya regulasi yang tumpang tindih, integritas aparat yang belum merata, serta minimnya fasilitas peradilan di berbagai daerah. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai sengketa hukum litigasi dan non-litigasi. Pada dasarnya itu terbagi menjadi 2 jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Pertama, ada jalur litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Jalur ini bersifat formal, mengikat, dan memiliki tahapan yang jelas. Biasanya dimulai dari pengadilan tingkat pertama, lalu dapat dilanjutkan ke banding, kemudian kasasi di Mahkamah Agung, dan pada kondisi tertentu masih bisa diajukan peninjauan kembali. Proses litigasi cenderung lebih panjang karena harus mengikuti prosedur hukum yang ketat. Kedua, ada jalur non-litigasi, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Bentuknya beragam, mulai dari mediasi berdasarkan PMK nomor 1 tahun 2016, arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 1999, hingga penyelesaian melalui mekanisme adat. Jalur non-litigasi ini lebih banyak dipilih oleh masyarakat karena dinilai lebih cepat, biaya lebih ringan, dan hubungan antar pihak terasa akan tetap terjaga. Tidak seperti proses di pengadilan yang biasanya lebih kontroversi. Berikutnya kita masuk pada materi hukum acara dan macam-macamnya. Hukum acara adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana suatu perkara diproses di depan pengadilan. Aturan ini menentukan bagaimana perkara diperiksa, bagaimana alat bukti diajukan, serta bagaimana hakim akhirnya mengambil keputusan. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum acara terbagi ke dalam beberapa jenis sesuai dengan jenis perkara yang dihadapi. Pertama, ada hukum acara pidana yang diatur dalam KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Hukum acara ini mengatur proses penyidikan, penangkapan, serta penahanan sampai proses persidangan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Kedua, hukum acara perdata yang diatur dalam HIR dan PBG. Hukum acara ini digunakan ketika ada sengketa antar individu atau antar badan hukum, misalnya terkait hutang piutang, wan prestasi, atau sengketa tanah. Ketiga, hukum acara tata usaha negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Hukum acara ini digunakan ketika seseorang menggugat keputusan pejabat pemerintah yang dianggap merugikan haknya. Keempat, hukum acara Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Hukum acara ini khusus mengatur proses pengujian undang-undang terhadap UUD, sengketa kewenangan lembaga negara, perselisihan hasil pemilu, hingga pembubaran partai politik. Kelima, hukum acara peradilan agama yang diatur dalam kompilasi hukum Islam dan undang-undang peradilan agama. Hukum acara ini digunakan untuk perkara seperti perceraian, waris, wakaf, dan sengketa lainnya yang berada dalam kewenangan pengadilan agama.
Secara keseluruhan, tujuan hukum acara adalah memberikan kepastian mengenai tata cara berperkara, melindungi hak para pihak, serta memastikan bahwa proses pengadilan berjalan adil dan transparan. Prinsipnya ini berlandaskan kepada due process of law, yaitu setiap orang berhak mendapatkan proses hukum yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan mengenai sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia berada di bawah dua lembaga utama, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Agung membawahi 4 lingkungan peradilan yang memiliki kewenangan berbeda-beda. Pertama, peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana. Kedua, peradilan agama yang berwenang memeriksa perkara terkait perkawinan, waris, zakat, hingga wakaf. Ketiga, peradilan militer yang khusus mengadili anggota militer yang melakukan pelanggaran. Keempat, peradilan tata usaha negara yang menangani sengketa antar warga dengan pejabat atau badan administrasi negara. Mahkamah Agung sendiri menjalankan beberapa fungsi penting. Mahkamah Agung memutuskan perkara kasasi sebagai upaya hukum terakhir, memberikan sengketa kompetensi antar badan peradilan di bawahnya, serta memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam kondisi tertentu. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang berbeda, namun sangat strategis. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutuskan sengketa hasil pemilihan umum, serta memutuskan perkara pembubaran partai politik. Setelah memahami struktur peradilan, kita beralih pada materi pembuktian. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam proses peradilan, karena disinilah hakim menilai apakah suatu peristiwa benar terjadi dan siapa yang bertanggung jawab. Dalam perkara pidana, pembuktian diarahkan untuk menemukan kebenaran material, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnya tentang suatu tindak pidana. Sementara dalam perkara perdata, pembuktian bertujuan menemukan kebenaran formil, yaitu kebenaran yang dibatasi oleh apa yang diajukan para pihak di persidangan. Dalam hukum acara pidana, terdapat beberapa prinsip utama yang harus dijunjung tinggi selama proses pembuktian berlangsung. Pertama, ada asas praduga tak bersalah, yang berarti setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum pengadilan memutuskan sebaliknya, melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kedua, beban pembuktian berada pada penuntut umum. Artinya, jaksalah yang wajib membuktikan dakwaan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana tersebut. Ketiga, putusan hakim wajib didasarkan pada alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sebagai penutup, pada bagian ini kita masuk pada pembahasan mengenai alat bukti. Dalam KUHP pasal 184, hukum di Indonesia menetapkan 5 jenis alat bukti yang sah dalam perkara pidana. Alat bukti tersebut terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, serta keterangan terdakwa. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa sistem hukum Indonesia bekerja melalui struktur yang jelas, mulai dari hierarki peraturan perundang-undangan, proses pembentukan hukum, pelaksanaan dan penegakan hukum, hingga mekanisme penyelesaian sengketa, serta pembuktian dalam peradilan. Semua komponen ini saling terhubung untuk memastikan tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan juga terima kasih kepada Ibu dosen pengampu. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan juga menambah pemahaman kita bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.